Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita coba bahas beberapa soal yang berkaitan dengan ekonomi untuk kelas 10. Ini ada 4 soal. Soal yang pertama adalah diketahui bahwa harga barang A pada bulan Juli adalah Rp8.000. Sedangkan permintaan atas barang A pada bulan tersebut 40 unit. Jika pada bulan Agustus harga barang A berubah menjadi Rp10.000 dan barang yang diminta berubah menjadi 20 unit, tentukan fungsi permintaan dari barang A. Oke, teman-teman, kita coba buat. Yang pertama, untuk membuat rumus dalam fungsi permintaan itu menggunakan rumus seperti ini. Q dikurang Q1, kemudian Q2 dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1, kemudian P2 dikurang P1. Langkah pertama adalah kita tentukan Q1 dan Q2. Q itu jumlah unit atau quantity. Quantity yang pertama adalah 40 unit. Jadi Q1-nya adalah, Q-nya tidak ada, Q1-nya adalah 40 unit. Nah, kemudian selanjutnya kita cari Q2-nya. Q2-nya adalah yang 20 unit. Oke, sudah dapat. Kemudian selanjutnya kita cari P1 dan P2. P1-nya adalah harga yang pertama, yang Rp8.000. Kemudian P yang kedua adalah yang 10.000. Oke, kita sudah dapatkan semuanya angkanya. Selanjutnya Q dikurang 40, kemudian P dikurang Rp8.000. Lalu di sini ada min 20, selanjutnya di sini ada min 20 ini dihasilkan dari 20 dikurang 40. Nah ini. Kemudian 10.000 dikurang 8.000 itu Rp2.000. Setelah itu kita bisa kali silang atau kita letakkan langsung di sini. Q dikurang 40 sama dengan, jadi yang ini Q dikurang 40 ada di sisi kiri. Selanjutnya sisi kanannya P dikurang 800 dibagi dengan 2000. Nah, untuk yang 20-nya, min 20-nya kita letakkan di sebelah sini. Min 20. Nah, seperti ini juga boleh. Ini untuk memudahkan perhitungan saja. Sehingga di sini bisa kita coret. Ini 20 dengan 2000 itu sisa 100 berarti. Maka hasilnya Q dikurang 40 kemudian sama dengan P dikurang 800. Ini 20 tadi karena sudah dibagi berarti min 1. Jadi min 1 itu dihasilkan dari min 20 dibagi 2000. Min 20-nya jadi min 1, kemudian 2000-nya jadi 100. Nah, ini matematika biasa saja. Selanjutnya bisa kita hitung Q dikurang 40, berarti ini kita kalikan atau distribusikan sama dengan min P ditambah 800 dibagi 100. Nah, kita buat fungsi Q-nya. Q sama dengan, berarti min P ditambah 800, kemudian dibagi 100, ditambah 40. Nah, seperti ini fungsi dari permintaan. Atau kalau mau dirubah ke bentuk desimal juga bisa. Berarti kalau kita mau rubah ke bentuk desimal, berarti QD atau fungsi permintaan sama dengan ini min P per 100. Min P per 100. Kemudian ini 800 dibagi 100 ditambah dengan 8. Ditambah dengan 40. 8 ini dihasilkan dari 800 dibagi 100. Jadi hasilnya QD sama dengan min P per 100 ditambah 48. Atau bisa kita buat min P per 100 berarti min 0,01 P ditambah 48. Nah, seperti ini juga boleh. Oke, itu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua kita lihat. Kita buat untuk coretannya dulu. Nah, ini soal yang kedua. Saat harga apel adalah Rp10.000. Kita perbesar. Oke, saat harga apel Rp10.000 per kilo, barang yang ditawarkan adalah 20 kilo.
Saat harga apel naik menjadi 12.000 per kilo, penawaran apel menjadi 25 kilo. Tentukan bentuk elastisitas dari penawaran apel. Baik, untuk elastisitas berarti kita buat formulanya adalah delta Q per delta P dikalikan P per Q. Nah, kita sepakati P-nya kita gunakan P1 sehingga Q-nya pun Q1. Selanjutnya kita lihat perubahan dari delta Q. Delta Q itu berarti perubahan kuantiti. Dari 20 ke 25 itu ada 5. Kemudian kita lihat pula perubahan delta P. Perubahan dari 10.000 ke 12.000 atau perubahan harganya adalah ada 2.000. Sekali lagi, 5 ini merupakan perubahan dari 20 ke 25. Sedangkan 2.000 itu perubahan dari 10.000 ke 12.000. Kemudian kita kalikan dengan P1. P1 berarti harga apel yang pertama, yaitu yang 10.000. Kemudian dibagi dengan Q1. Q1-nya adalah jumlah apel atau kuantiti apel yang pertama, berarti yang 20. Nah, selanjutnya kita bisa hitung, ini boleh dicoret, ini nolnya kita buang, kemudian 10 dengan 2 itu hasilnya 5, berarti di sini kita dapatkan 5 kali 5, 25 per 20. Nah, kalau kita bagi berarti ini ada di angka 1,25. Nah, 1,25 berarti ini elastisitas penawarannya itu 1,25. Ini koefisiennya. Maknanya kalau 1,25 berarti kan ini lebih dari 1, yang bermakna bahwa jenis elastisitasnya adalah elastisitas jenis penawaran. Elastisitas penawaran jenisnya elastis. Nah, seperti ini cara pengerjaannya. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Nah, di soal yang ketiga ini berkaitan dengan teori dalam perilaku konsumsi atau perilaku produksi. Nah, kita lihat di sini. Bila penerimaan total dari sebuah perusahaan ditunjukkan dengan TR 80Q dikurang Q pangkat 2. Jadi kita buat TR itu total penerimaan. 80Q dikurang Q pangkat 2. Sedangkan biaya total ditunjukkan dengan TC. Nah, ini biaya totalnya. 5 ditambah 20Q. Jadi untuk memudahkan, kalau TR itu berapa uang yang diterima ketika berjualan. Kalau TC itu berarti berapa biaya atau modal yang dikeluarkan. Nah, selanjutnya tentukan besar laba maksimum yang diperoleh perusahaan. Nah, kalau laba maksimum atau rugi minimum. Nah, ini menggunakan persamaan MR sama dengan MC. Ini laba atau rugi maksimum. Kalau ada berkaitan dengan laba, jadi perusahaan itu dapat laba atau untung. Kalau laba berarti posisinya TR lebih besar daripada TC. Kalau rugi berarti TR lebih kecil daripada TC. Jadi uang yang diterima lebih kecil daripada modal. Itu namanya rugi. Atau bisa juga kondisinya TR sama dengan TC. Ini yang kita sebut dengan break even point atau titik impas. Nah, kita kembali ke dalam soal. Di dalam soal ini ditanyanya adalah bukan laba atau rugi, tapi laba maksimum. Berapa laba yang bisa diperoleh paling tinggi? Nah, kita coba selesaikan. Jadi, langkah yang pertama, setelah kita tahu formulanya untuk MR sama dengan MC, kan di sini tidak ada. Di dalam soal tidak ada MR dan tidak ada MC, maka kita buat turunan dari TR. TR ini kita turunkan ke TR aksen. Nah, begitupun untuk TC. TC-nya kita turunkan ke TC aksen. Karena TR aksen itu sama dengan MR. TC aksen itu sama dengan MC. Jadi kalau kita mau mencari MR, maka turunkan dari fungsi TR. Kalau kita mau mencari TC aksen, kalau kita mau mencari MC, maka turunkan dari TC aksen. Sehingga di sini turunan dari TR yaitu 80Q dikurang Q pangkat 2. Ini kalau kita turunkan berarti 80Q kalau diturunkan berarti hanya 80. Jadi dibuang Q-nya saja. Nah, ini silakan dipelajari di matematika.
Tapi langsung saja, kalau 80 Ki jadi 80. Kalau 100 Ki berarti 100. Nah, kalau yang min Ki pangkat 2, ini ketika diturunkan caranya 2 ke sini kita kalikan ke depan. Di depan ini kan ada angka 1 sebetulnya. Jadi 2 kali min 1. Jadi jawabannya adalah min 2. Kemudian 2 yang ini kita kurangi 1. Maka di sini Ki pangkat 1. Nah, Ki pangkat 1 boleh ditulis 1 ataupun tidak. Ini tidak ditulis angka 1 pun boleh. Jadi turunan dari TR itu 80 dikurang 2 Ki. Atau sama dengan MR. Karena kan tadi TR aksen sama dengan MR. Dapat nih. MR-nya sudah. MC-nya sekarang. MC-nya itu persamaannya adalah 5 ditambah 20 Ki. Berarti kalau kita turunkan, nah untuk konstanta seperti 5, 10, 100, kalau diturunkan itu tidak ada. Kalau 20 Ki, kalau kita turunkan berarti hanya 20 saja. Jadi variabelnya dihilangkan. Nah, berarti ini menjadi MC. Nah, selanjutnya setelah dapat MR dan MC, kita buat sama dengan, karena laba maksimum itu diperoleh dari MR sama dengan MC. Berarti kita buat MR-nya adalah 80 dikurang 2 Ki. Kemudian sama dengan MC. MC-nya adalah 20. Nah, setelah itu kita dapatkan min 2 Ki sama dengan 20 dikurang 80. Jadi min 2 Ki sama dengan, ini Ki ya, min 2 Ki sama dengan min 60. Maka Ki-nya adalah min 60 per min 2 sama dengan, jawabannya adalah 30. Nah, ini Ki-nya. Nah, kita baru dapat Ki-nya. Kemudian setelah dapat Ki-nya, kita masukkan ke dalam formula. Jadi kondisinya laba maksimum terjadi ketika Ki-nya itu sama dengan 30. Jadi Ki-nya sama dengan 30. Nah, kalau kita mau masukkan kondisi mencari laba, berarti kita masukkan ke dalam formulanya. Sebentar. Nah, jadi kita masukkan angka hasil 30 ini ke dalam fungsi TR dan fungsi TC. TR-nya tadi ada di 80 Ki dikurang Ki pangkat 2. Ingat fungsi TR ya, bukan fungsi TR aksen. Kemudian TC-nya tadi 5 ditambah 20 Ki. Nah, Ki-nya kita ganti dengan angka 30 ini. Ini kalau mau mencari labanya. Berarti 80 dikalikan dengan 30. Selanjutnya dikurangi 30 pangkat 2. Kemudian di sini 5 ditambah 20 dikalikan 30. Nah, kita lihat di sini hasilnya. Ini berarti 24 ditambah 0, 2400 dikurangi 900. Ini hasilnya adalah 1500. Ya kan, 1500. Nah, oke. Kemudian ini berarti 5 ditambah 600. Jadi hasilnya adalah 605. Nah, berarti kan posisinya TR lebih besar daripada TC. Maka tadi kondisinya dia laba. Kalau ditanya berapa labanya, berarti tinggal kita kurangi 1500 dikurangi 605. Maka jawabannya adalah 895 rupiah. Nah, ini kalau ditanyanya berapa labanya. Jadi tergantung soalnya. Kalau ditanyanya Ki-nya berarti jawabannya hanya sampai 60. Kalau ditanya berapa keuntungannya atau labanya berarti 895. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 4. Ini tentang SHU. Kita buat di bawah. Baik, untuk soal SHU, ini yang perlu diingat adalah yang pertama, SHU itu bisa terdiri dari jasa modal dan jasa anggota. Nah, kita langsung buat saja. Jadi SHU diketahui total simpanan koperasi 120 juta, total penjualan koperasi 80 juta, SHU-nya 60 juta, jasa modalnya 20%, jasa penjualannya 10%. Jika Zaid merupakan anggota koperasi, ia memiliki simpanan 6 juta serta penjualan 2 juta, tentukan besar SHU yang diterima oleh Zaid. Nah, karena Zaid di sini berpartisipasi, jadi ada dua jenis SHU yang dia dapatkan. SHU yang pertama adalah SHU yang berasal dari simpanan.
Jadi sebagai anggota dia menyimpan uang, dia menyalurkan modal dalam bentuk simpanan, itu berapa rupiah yang dia terima dari SHU. Caranya adalah kita buat pertama berapa total simpanan Zaid. Nah, ini kan totalnya nih, 6 juta. Jadi ini total simpanan Zaid. Kemudian dibagi dengan berapa total simpanan uang yang ada di koperasi. Yang ini berarti. Nah, jadi kalau simpanan sama-sama dengan simpanan. Kemudian kita kalikan dengan, nah untuk simpanan berarti masuk ke dalam kategori jasa modal. Jadi kita kalikan dengan 20%. Nah ini langsung saja buat rumusnya. Dikalikan dengan SHU total. Berapa SHU koperasi ini? Nah berarti kita masukkan 60 juta. Oke, ini yang dari simpanan. Nah sekarang yang dari penjualan. Nah, kita buat warnanya yang beda. Untuk yang penjualan berarti yang kita gunakan datanya adalah data yang, sebentar kita naikkan ke atas. Nah, oke, untuk yang penjualan berarti data yang kita gunakan adalah data penjualan. Ini berarti Zaid penjualannya 2 juta. Nah, berarti kita pakai yang ini. 2 jutanya di atas dibagi dengan total penjualan di koperasi. Ini 80 juta. Kemudian dikalikan dengan jasa penjualannya berapa? 10%. Kemudian langsung kalikan dengan SHU-nya. Nah, jadi yang berbeda itu adalah ini. Nah, SHU-nya sama kan 60 juta. Nah, kalau dari sini bisa kita hitung. Ini juta kita coret semua. Nah, yang bawah dulu saya kerjakan. Nah, ya kan? Kemudian ini 100. Berarti kita coret nolnya. Kemudian ini 80. Nah, dapat kan? Selanjutnya kita bisa coret juga di sini atau bisa kita hitung dulu saja. Ini berarti ada 200.000 dikali 1 dikali 6, berarti 1.200.000. Kemudian ini ada 8. Nah, 1.200.000 kita bagi 8. Berarti jawabannya ini 1, 12 bagi 8, 1. Kemudian ada 40, 40 bagi 8, 5. Tambah 0, 4. Oke, jadi ini ada 150.000 untuk SHU dari penjualan. Nah, kalau yang dari simpanan kita hitung. Ini nolnya kita coret semua. 100-nya kita coret juga. Nah, kemudian ini bisa kita coret 2 kali 6, 12. 12 dibagi 12 coret. Nah, berarti ada sisa di sini angkanya adalah 6 juta berarti ya. Oh, 12. Oh, ini kurang 1 ya nolnya. 120 juta nih. Oke, kita ulang. Ini coret nolnya 6. Satu lagi 7 berarti. Nah, ini kita coret nolnya 2, 1, 2. Nah, ini ada sisa berarti 600.000. Oke, kita ulang ya yang ini. 6 juta dibagi 120 juta. Tadi salah, bukan 12 juta ya. Dikalikan 20 per 100 dikali 60 juta. Nah, kita coret semuanya 60 juta, 120 juta. Kemudian 100-nya kita coret. Ini. Nah, ini kan sisanya nolnya 5 nih. Ini sisanya 600.000. Ini 2 dan 6 kita coret. 2 dan 6 kan kalau kita kalikan 12. Nah, 12-nya kita buang. Jadi ada sisanya di sini 600.000. Nah, seperti itu. Jadi hasilnya total SHU yang diterima oleh Zaid 600 ditambah 150 berarti ada di angka 750.000 rupiah. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.